Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardin Suhandi, NPM 18660 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi saya, yaitu tentang eksplorasi dan evaluasi panas bumi. Lanjut, energi panas bumi. Kata panas bumi berasal dari kombinasi kata Yunani G artinya bumi dan satuan panas artinya panas. Ini dianggap sebagai sumber daya terbarukan karena panas yang berasal dari bagian dalam bumi pada dasarnya tidak terbatas. Lanjut, jenis sumber daya panas bumi terbagi menjadi 3: sistem beku panas, sistem yang didominasi konduksi, hidrotermal sistem. Adapun karakteristik utama energi panas bumi yang menjadikan sumber energi masa depan yang sangat penting adalah 1. Luas distribusi global, 2. Lingkungan ramah, 3. Berkelanjutan sumber, 4. Mandiri musim dan siang hari, 5. Imun dan pengaruh cuaca, 6. Berkontribusi untuk pengembangan kekuatan yang terdiversifikasi sumber. Lanjut, sistem panas bumi. Sistem panas bumi terbagi menjadi 3: manifestasi permukaan, jenis-jenis manifestasi permukaan, klasifikasi panas bumi. 1. Manifestasi permukaan. Manifestasi panas bumi adalah air atau uap serta gas panas yang muncul di permukaan tanah setelah secara alami menerobos dan mengalir melalui bagian yang permeabilitasnya kecil atau yang berporositas besar. 2. Jenis-jenis manifestasi permukaan: A. Tanah beruap, B. Tanah hangat, C. Mata air panas atau hangat, D. Kolom air panas, E. Telaga air panas, F. Fumarole, G. Geyser, H. Kubangan lumpur panas, I. Silika sinter, J. Alterasi hidrotermal. 3. Klasifikasi sistem panas bumi konduktif dan konvektif. Lanjut, air tanah. Air tanah adalah semua air yang berada di dalam ruangan batuan datar yang mengalir secara alami ke permukaan tanah melalui pancaran atau rembasan. Air meteorik adalah sebuah istilah hidrologi yang memiliki pengertian air dalam tanah yang berasal dari presipitasi. Air tanah berada di lapisan teratas dari air permukaan water table. Di bawah lapisan tersebut tanah jenuh dengan air membentuk sebuah akuifer atau tempat penyimpanan air yang sangat besar. Di atas air tanah terdapat daerah yang tidak jenuh yang dikenal sebagai susur capillary framing. Meskipun tidak jenuh tapi mengandung air yang kontak langsung dengan air permukaan. Di atasnya lagi terdapat zona tidak jenuh yang memiliki aliran yang konstan dalam jumlah air yang dikandungnya. Sekitar 30% dari air tawar di dunia ini berupa air tanah. Daerah resapan, tempat di mana air baru memasuki sistem. Faktor yang mempengaruhi efisiensi sebuah daerah resapan adalah permeabilitas batuan, patahan, dan presipitasi. Jika ada sejumlah besar air yang memasuki sistem dengan sangat cepat, tidak bisa meresap ke dalam tanah, akan mengalir keluar kembali dalam bentuk sungai atau anak sungai. Apabila tidak cukup air, maka tidak akan mampu untuk meresap lebih dalam untuk mencapai water table atau akan menguap sebelumnya. Fluida panas bumi terbagi menjadi 3 bagian: jenis fluida, sifat fluida, tipe air panas bumi. Lanjut, biokimia fluida panas bumi. Analisis kimia mata air panas.
Kation yang bermuatan positif dan anion yang bermuatan negatif memiliki peluang yang sangat berkaitan dalam larutan air yang berasal dari mata air dan pengeboran. Hasil analisis air panas per lokasi dalam unsur kation dan anion memiliki jumlah yang berbeda. Lanjut, geologi sistem panas bumi. Sistem panas bumi terbagi menjadi dua bagian, magmatis dan amagmatis. Sistem magmatis, sistem panas bumi magmatik secara langsung. Sistem panas bumi dari konduksi oleh reservoir sebagai batuan atau magma yang sumber atau reservoir panas bumi. Sebagian besar sistem panas bumi yang sesuai dengan magmatik sesuai untuk pembangkit listrik tipe uap kilat. 2. Sistem amagmatis. Sistem panas bumi agmamatik tidak memiliki hubungan yang jelas dengan sumber panas magmatik dan biasanya terjadi di daerah mana kerat menipis karena perpanjangan yang menghasilkan gradien panas bumi yang tinggi lebih besar dari 50 derajat Celcius per kilometer dan aliran panas yang tinggi 80 hingga 120. Dalam sistem amag-fluida yang bersirkulasi membentuk dan meluapkan panas bumi reservoir potensial pada kedalaman sedang. Lanjut, perubahan hidrotermal pada sistem bumi aktif. Perubahan mineral karbonat terbagi menjadi dua bagian, kalsit, aragonit, siderit, sulfat, anhidrit, alunit, natroalunit, barit. Lanjut, penerapan petrologi untuk penyelidikan panas bumi. Mineral hidrotermal di suatu lapangan panas bumi dapat dijadikan petunjuk dalam mengetahui kondisi di reservoir panas bumi baik yang kondisi sekarang dan masa lalu. Misalnya, perkiraan suhu bawah permukaan dapat dari mineralogi. Metode studi. Alat penting yang dibutuhkan untuk petrologi panas bumi adalah mikroskop petrografi. Tidak hanya dapat digunakan untuk mengidentifikasi banyak mineral, tetapi merupakan satu-satunya perangkat yang memberikan informasi pada skala rinci dan hubungan tekstur yang penting. Ini juga portabel dan murah meskipun beberapa peralatan tambahan diperlukan untuk membuat bagian tipis. Meskipun demikian, banyak mineral dapat diidentifikasi dari karakteristik optiknya menggunakan butiran-butiran yang dihancurkan dan satu set cairan indeks bias. Kerugian utama dari metode ini adalah bahwa pelatihan petrografi diperlukan untuk menggunakan mikroskop secara efektif. Lanjut, jenis alterasi hidrotermal dan jenis batuan reservoir. 1. Deposisi langsung. 2. Penggantian. 3. Pencucian. 4. Keluarkan. 5. Perubahan pada batuan inang yang dihasilkan oleh perubahan hidrotermal. 6. Perubahan hidrotermal dan suhu. 7. Perubahan dan tekanan hidrotermal. 8. Perubahan hidrotermal dan mendidih. 9. Perubahan hidrotermal dan komposisi cairan. Mungkin itu saja pembahasan dari presentasi saya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.